Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar pemrograman mobile, yaitu sistem monitoring produksi percetakan. Jadi di sini kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Brigita Juniati Mendreva, kemudian ada Nela Raina Nazira, dan Michelle Grace Langi. Baik, langsung saja. Sistem monitoring produksi percetakan. Nah, sistem monitoring produksi percetakan ini adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan percetakan dalam mengelola, memantau, dan mengontrol seluruh proses produksi, mulai dari penerimaan surat perintah kerja, proses produksi, hingga pekerjaan yang diserahkan kepada pelanggan. Nah, kemudian di slide yang selanjutnya ada tujuan sistem. Nah, tujuan sistem dari monitoring produksi percetakan ini yaitu yang pertama, membantu perkembangan setiap pekerjaan produksi secara real time. Nah, yang kedua, mengelola data surat keterangan kerja secara terpusat. Ketiga, membantu penjadwalan pekerjaan agar lebih teratur. Kemudian, meminimalkan keterlambatan penyelesaian pesanan, mempermudah koordinasi antar bagian seperti admin, desain, operator produksi, hingga quality control. Nah, yang terakhir, menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, untuk slide selanjutnya, untuk tampilan login monitoring produksi akan dilanjut dengan Kak Michelle Grace lagi, dan untuk demo aplikasinya nanti akan dilanjutkan oleh Naila Raina Nazira. Kepada teman kami Michelle, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini tuh ada tampilan login monitoring produksi, lalu ada tampilan monitoring produk admin, lalu ada juga di sebelah sininya itu dashboard admin, lalu ada data surat perintah kerja, fitur tambah item, deadline dan tambah item, detail SPK-nya, ada import data, status produksi, progres produksi, hingga profilnya. Nanti untuk demonya akan dilanjutkan oleh Naila Raina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebentar. Udah muncul? Udah. Eh, baik, saya akan menjelaskan dari apa sistem yang udah kita bikin. Nah, di sini ada halaman login. Sebelum halaman login, kalau misalkan belum punya akun, bisa daftar terlebih dahulu. Nah, ini di sini misalnya isi nama, terus email. Lalu ini bisa pilih loginnya bisa sebagai admin atau bagian produksi. Nah, bagian produksinya itu ada develop, offset, router, UV, dan finishing. Kita coba regis sebagai admin, lalu masuk ke akunnya. Itu kalau misalkan email atau kata sandinya salah. Kalau misalkan ketikanya benar, nah dia akan langsung masuk. Nah, ini ada dashboardnya. Dashboardnya itu menampilkan data total SPK, terus SPK yang belum diproses, sedang diproses, menunggu finishing, dan di finishing selesai.
terlambat, deadline besok, dan urgent. Lalu ada notif juga kalau misalkan ada SPK yang deadline-nya besok. Terus ada SPK apa notifikasi juga jika ada SPK yang melewati deadline. Nah, ini ada diagram status produksinya. Ini masih 211 karena statusnya belum diubah. Nah, ini distribusi departemen. Ketahuan jumlah SPK-nya masing-masing departemennya berapa. Terus terakhir ada nampilkan SPK terbaru yang baru ditambahkan sama admin. Nah, jadi kan SPK-nya itu sebenarnya udah dibuat di Accurate. Cuman eh, apa pemantauannya itu masih manual gitu. Jadi kalau misalkan bikin SPK baru lagi kan nanti jadi adminnya kerja 2 kali. Jadi dibikin sistem import, dia bisa import dari. Nah, ini kalau gagal udah pernah diimport SPK-nya. Oke, kita pilih XML-nya yang udah diekspor dari Accurate, kita import. Nah, ini kalau udah berhasil, dia akan muncul di sini. Di refresh dulu. Nah, ini kan lagi Floris yang baru tadi diimport. Begini. Terus kita ke data SPK. Nah, ini SPK yang tadi dimasukin, diedit dulu. Deadline-nya diganti. Kalau misalkan deadline-nya hari ini atau besok, dia otomatis priority-nya tuh urgent. Terus kalau misalkan 2 hari kemudian, dia akan priority-nya high. Terus kalau misalkan masih lama ditanya seminggu atau berapa hari kemudian, dia akan datanya normal. Lalu di sini juga ada fitur hapus. Jadi kalau misalkan gak jadi order bisa dihapus. Nah, terus ada tambah baru kalau misalkan tiba-tiba customer ada tambahan, kita coba masukin banner bunga. Terus masukin bahannya, lalu finishingnya, ukurannya dimasukin juga. Ini karena fleksi jadi satuannya pakai sentimeter. Terus kuantitinya, lalu simpan. Oh, belum di sini. Nah, ini SPK berhasil diperbarui. Nah, dia jadi deadline-nya kita cari tadi ya Lutfi. Ini yang tadi SPK yang ditambahin. Nah, di detail SPK ini ada informasi SPK, progres produksi, detail produksi, dan update status. Nanti bagian produksi yang update status, misalkan sedang diproses, nanti akan muncul riwayatnya di bawah. Lalu kalau misalkan dari bagian produksi UV develop atau lainnya udah selesai proses, update statusnya selesai. Nah, nanti itu akan dikirim ke bagian finishing. Kita ke bagian finishing.
Kita bisa pilih dari sini juga. Menunggu finishing. Ini yang tadi review floris. Misalkan bagian finishing udah sedang finishing. Nah, update status kembali. Terus akan muncul riwayat produksinya. Kalau udah selesai, ini juga status progres produksinya menjadi 90%. Lalu kalau udah selesai, diupdate statusnya lagi. Jadi selesai progres produksinya 100%. Yang card di dashboard ini juga bisa langsung ke SPK-nya. Jadi adminnya bisa langsung tahu SPK mana aja yang sedang prosesnya apa. Sekian dari saya. Bisa dilanjut sama Kak Michelle atau Gita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas demo aplikasinya yang diwakili oleh teman kami Nela. Kemudian sekarang masuk kepada kesimpulan yang dimana program yang telah kami buat. Nah, pada kesimpulan ini, dari hasil yang sudah kami kerjakan, kami bisa menarik kesimpulan bahwa sistem monitoring produksi percetakan ini mampu membuat perusahaan dalam mengelola serta memantau proses produksi secara efektif dan terstruktur. Nah, jadi sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti login admin, pengelolaan surat perintah kerja atau SPK, kemudian penambahan item dan deadline, monitoring progres produksi, serta pengelolaan profil pengguna. Jadi, dengan adanya sistem ini, proses pencatatan dan pemantauan pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dilakukan. Mungkin itu saja, sekian dari kami atas hasil diskusi yang telah kami presentasikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Udah kan?